العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita dan menyempurnakan kekurangannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada baiknya sebelum kita memulai kajian ini kita memohon meminta dengan wasilah Al-Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kembali udara kita. Ya Allah, turunkan hujan dan membuat udara ini menjadi lebih sehat. Bi barakati hadzal majlis wa suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas dengan beberapa pertemuan ke depan tentang kemu'jizatan atau tanda-tanda kenabian pada perang-perang yang dialami dan dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awal jadi malam hari ini tentang perang Badar, tapi kami tidak cerita tentang bagaimana detailnya perang Badar, karena cerita tentang detailnya perang Badar itu di Sirah Nabawiyah. Sedangkan kitab kita fokus pada titik-titik yang menjadi kekhususan ya dan tanda kenabian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan apa yang terjadi pada perang Badar. Dzikrul mu'jizatil waqi'ati fi ghazawat. Ma waqa'a fi ghazwati Badrin minal ayati wal mu'jizat. Tanda-tanda dan kemu'jizatan yang terjadi pada perang Badar. Diawali dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. Sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar. Dalam ayat yang lain, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ. Di saat kalian meminta pertolongan kepada Allah. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaitum fi a'yunikum qalila. Sebelum kami uraikan hadis-hadis yang ada pada kitab ini, mungkin perlu kami sampaikan bahwasanya peperangan yang dialami Nabi atau terjadi
di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam, Pak. Perang yang Nabi ikut sendiri, artinya Nabi menjadi pemimpin pada perang itu disebutnya dengan ghazwah. Tapi kalau Nabi tidak ikut, hanya mengutus pasukan, namanya sariyah. Nah, ghazwah sendiri berapa jumlah perang yang Nabi ikut terjun di dalamnya? Ahli sejarah berbeda pendapat, namun di antaranya menyebutkan Nabi itu ikut perang sekitar 27 perang sepanjang sejarah hidupnya. Bayangkan itu, Pak, 27 perang. Sedangkan sariyah artinya peperangan yang Nabi tidak ikut, hanya mengutus, itu kurang lebih 70 selama 20 atau tepatnya 13 tahun. Karena 13 tahun pertama di Mekah tidak ada peperangan. 10 tahun terakhir di Madinah ada peperangan. Berarti di dalam 100 perang. Demi kita itu, Pak, bukan demi siapa-siapa. Beliau mah nggak dapat apa-apa. Kalau dikatakan Nabi ingin mendapatkan kerajaan, enggak. Beliau dikubur di kamarnya. Enggak ada istana yang beliau bangun. Kalau beliau dituduh untuk perempuan, enggak. Tidak ada wanita dari luar Mekah yang beliau nikahi, luar Madinah. Kalau beliau demi kekuasaan, enggak ada yang dibawa. Bahkan beliau pulang masih meninggalkan hutang yang harus dibayar, gadaian baju perangnya di tangan orang Yahudi. Ini semua li'a'la kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang berkahnya dari 100 perang yang dialami Nabi, ya ini nikmatnya kita hari ini menjadi seorang muslim. Kita nikmat sholat, kita nikmat ibadah. Saya tidak terbayang itu, Pak, dalam rentang waktu 10 tahun 100 kali, hampir tiap bulan. Dan dulu perangnya enggak seperti hari ini yang mungkin pakai pesawat, pakai tank. Dulu perang nian, ngadepin nian. Siang-siang harus bertaruh nyawa, menggunakan pedang, diincar musuh dan lain sebagainya. Maka dari itu tidak ada yang bisa kita ucapkan untuk jasa Nabi dan para sahabat, kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jazahumullahu anna khairal jaza. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan para sahabat yang menaruhkan nyawa mereka demi kita, ya, demi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya awali dengan riwayat yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Disebutkan Ani bin Mas'udin qal intalaqa Sa'd bin Mu'adz mu'tamiran fanazala ala Umayyah bin Khalaf wa kana Umayyah idza intalaqa ila Syam famarra bil Madinati nazala ala Sa'd faqala li Sa'd intadhir hatta idza intasafa an-nahar wa ghafala an-nasu intalaqta fatufta. Jadi ada seorang pembesar Madinah bernama Sa'ad bin Mu'adz. Itu berangkat ke Mekah ingin melaksanakan ibadah umrah. Ini di awal-awal keislaman dia, berangkat dari Madinah pengen umrah. Sesampainya di Mekah, beliau mampir ke rumah pembesarnya orang musyrik, dedengkotnya, bernama Umayyah bin Khalaf. Kenapa mampir? Rupanya di bangsa Arab dulu itu biasa begini, Pak. Bayangkan ada seorang muslim datang ke Mekah ingin melaksanakan ibadah umrah, itu taruhannya nyawa saat itu. Karena umat Islamnya, penduduk, ya, kaum muslimin ada di Madinah, dia berangkat
ke Mekah ingin melaksanakan ibadah umrah. Mampirlah dia ke rumah Umayyah bin Khalaf. Kenapa mampir ke Umayyah bin Khalaf? Karena rupanya Umayyah bin Khalaf ini seorang pedagang, ya meski dia musuh Nabi Muhammad, dan dia kalau mau dagang ke Damaskus, ke Syam, itu mampir Madinah. Jadi dari Mekah si Umayyah ini kalau mau berangkat ke Syam, yaitu daerah Damaskus, hari ini daerah Syria, itu mampir ke Madinah dan mampirnya ke rumah Sa'ad bin Mu'ad. Jadi teman dekatnya, Pak. Nah, kenapa mampir ke ke Umayyah bin Khalaf, Sa'ad bin Mu'ad ini? Ya sebagaimana Umayyah suka mampir ke rumahnya, dia juga mampir ke rumah Umayyah untuk mendapatkan jaminan keselamatan kalau berada di kota Mekah. Kalau di hari ini disebut dengan penjamin. Saya pernah mengalami itu, Pak. Jadi kalau ada orang luar negeri datang ke Indonesia itu butuh penjamin namanya, yang mengamankan, mengurusi segala visa dan kebutuhan dia di Indonesia. Kalau nggak ada penjamin nggak boleh masuk. Ya. Kalau di Indonesia ini kalau tidak salah, penjamin itu harus punya uang 35 juta di rekening dan itu harus dilaporkan. Baru diizinkan masuk tamu dari luar negeri ke Indonesia. Dan itu setiap negara punya aturannya. Mekah saat itu demikian. Tidak boleh masuk Mekah kalau nggak punya penjamin. Dan kebetulannya penjaminnya adalah dedengkotnya orang musyrik bernama Umayyah bin Khalaf. Setelah sampai di Mekah, saat yang mau umrah ini kata Umayyah gini, meski kamu ini sahabat saya dan kamu dalam jaminan saya, tapi jangan sekonyong-konyong juga masuk. Saya nggak enak sama musyrik yang lain. Kamu kan muslim, ya. Gini saja, kalau sudah siang, itu kan orang sudah lalai itu, banyak yang sibuk ke pasar. Kamu baru masuk ke Mekah, tawaf di Ka'bah. Tapi siang-siang, ketika orang sedang lalai, tidak fokus dengan siapa yang tawaf, siapa yang datang. Baik, diikuti saran itu. Fabainama Sa'ad yatufu idh atahu Abu Jahlin. Tapi begitu beliau tawaf, Sa'ad bin Mu'adz siang bolong, ketahuan sama Abu Jahal. Faqala man hadzal ladzi yatufu bil Ka'bah. Abu Jahal berkata, ini siapa orang yang berani tawaf siang-siang di Ka'bah ini? Kata Abu Jahal. Faqala Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad menjawab dengan gagah, dan Sa'ad ini, Pak, pembesarnya orang Madinah yang menyambut Nabi saat tiba di Madinah. Kata Sa'ad, saya Sa'ad. Faqala Abu Jahal, atatufu bil Ka'bati aminan wa qad awaitum Muhammadan wa ashabah. Enak sekali kamu tawaf di sini dengan aman sentosa, sedangkan kamu yang sudah memberikan pertolongan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dan mereka musuh-musuh kami. Ya, bahasa gampangnya, enak nih kau nih tawaf di Ka'bah aku, kau juga orang yang nolongi Muhammad, musuh kami. Kesel Abu Jahal dengan Sa'ad. Fatalahaya. Akhirnya kedua orang itu ribut omongan dengan nada yang keras. Nah, Umayyah yang menyaksikan kejadian itu, yang secara satu sisi dia orang musyrik, musuh Nabi Muhammad, tapi satu sisi komitmen dia sebagai penjamin juga ada. Akhirnya dia berkata kepada Sa'ad, faqala Umayyah li Sa'ad, la tarfa' sautak ala Abil Hakam fa innahu sayyidu ahli hadzal wadi. Hai Sa'ad, ya, jangan ngangkat-ngangkat suaranya, jangan bentak-bentak. Ini Abul Hakam. Jadi orang musyrik itu kalau menamakan Abu Jahal Abul Hakam. Hakam itu orang yang cerdas dan bijaksana, Pak. Tapi kita nyebutnya Abu Jahal, diganti sebaliknya, bapaknya kebodohan. Abu bapak, Jahal bodoh, jahil. Kenapa dia disebut Abul Hakam di kalangan orang Arab? Karena dulu setiap kali ada masalah, dia itulah yang pasti nunjuk pendapat dan solusi.
Tapi ketika dia menjadi Islam datang, justru kecerdasannya untuk memusuhi Islam, sehingga dijuluki dengan Abu Jahal. Nah, ketika mereka sedang ribut antara Sa'ad dan Abu Jahal, Umayyah ini negur Sa'ad, Sa'ad jangan angkat-angkat suara, dia ini orang paling disegani di sini ini. Masalah nanti kita, udah nggak usah ngangkat-ngangkat suara. Sa'ad tak galak. Kata Sa'ad, faqala lahu Sa'ad, wallahi la in mana'tani an atufa bil bait la aqta'anna 'alaika matjaraka bisyam. Demi Allah, andaikan kamu menghalangi saya untuk melanjutkan tawaf saya akan pastikan daganganmu semua akan saya cegat nanti kalau kamu mau ke Syam. Udah diam aja kamu. Kurang lebih begitulah Pak. Jadi mau nggak mau itu Pak. Umayyah itu kalau dagang pasti lewat Madinah dan mampirnya ke rumah Sa'ad. Dan Madinah itu wilayah kekuasaannya Sa'ad. Bingung ini Pak Umayyah, mak mano ini. Satu sisi dia wong kawan, satu sisi musuh. Akhirnya Umayyah itu sambil megangin tangannya, udahlah diem aja jangan. Ngomong kepada si Sa'ad, la tarfa' sautaka wa yusakkitu wa yuskitu. Faghadiba Sa'ad, tambah marah Sa'adnya Pak. Tambah marah. Faghadiba Sa'ad faqal da'na anka fa inni sami'tu Muhammadan yaz'um annahu qatiluh. Qal iyai. Qala na'am. Qal wallahi ma yakdhibu Muhammadun idha haddatha. فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال أخي اليثربي قالت وما قال قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي فوالله ما يكذب محمد. Jadi begini Pak, ketika Umayyah bin Khalaf meminta kepada Sa'ad bin Mu'adz suruh diam, udah nggak usah dilawan Abul Hakam, kalah tulah, ini uang paling disegani di Mekah ini kan wilayah dia, udahlah. Tambah marah itu Sa'ad. Apa kata Sa'ad? Dengar ya Umayyah, saya ini pernah mendengar Nabi Muhammad berkata bahwasanya kamu akan mati di tangan Muhammad. Dalam bahasa di tangan Nabi Muhammad itu maksudnya nanti akan terjadi perang dan kamu akan meninggal dengan Nabi Muhammad SAW. Baik secara langsung atau dengan pasukan. Dan terbukti Pak, yang membunuh Abu Jahal itu menurut salah satu ahli sejarah, ahli sirah adalah sahabat Bilal bin Rabah yang membunuh Umayyah bin Khalaf. Yang membunuh Umayyah nanti di perang Badar. Apa kata Sa'ad kepada Umayyah? Da'ni, biarkan saya cerita. Aku pernah dengar Nabi Muhammad kalau ia akan berperang dengan kamu dan kamu akan mati di tangannya. Kata Umayyah, iya betulan itu saya yang dimaksud. Qala na'am. Kata Sa'ad, betul. Apa kata Umayyah? Demi Allah, aku kenal betul Muhammad. Muhammad itu kalau ngomong gak pernah bohong. Artinya apa itu Pak? Wih, seniana nih, mati aku berarti. Akhirnya takut Pak Umayyah, balik ke rumah. Lapor ke istrinya, wahai istriku, tahukah kamu bahwasanya teman saya ini si Sa'ad bin Mu'adz, orang Yathrib, orang Madinah, baru saja memberitahukan kalau Muhammad itu nanti yang akan mengambil nyawa saya, itu akan bunuh saya. Wallahi demi Allah, Muhammad itu kalau ngomong gak pernah salah. Ini kontradiktif yang ada di orang musyrik. Mereka tuh percaya betul dengan Nabi Muhammad Pak, tapi tidak galang imani. Terjadilah perang Badar. Falamma kharaju li Badrin wa ja'a as-sarikh, ketika di Mekah, ya ini beberapa waktu setelahnya ada pengumuman perang, disuruh keluar itu orang-orang Mekah ya oleh Abu Jahal, siap-siap memerangi Nabi Muhammad pada perang Badar.
Umayyah ini nak berangkat, istrinya mengingat ke, qalat lahu imra'atu ama alimta ma qala laka akhuka al-Yathribi. Hei Umayyah, semangatnya nak berangkat itu. Kamu ingat enggak teman kamu pernah cerita kalau kamu tuh bakal mati di tangan Muhammad. Kalau kamu mati di sini, udah balik baik. Enggak usah melok. Kata Umayyah, fa inni idzan la aku. Ya, kalau gitu aku enggak jadi metu. Jadi Umayyah ini enggak melok keluar, Pak. Ketahuan sama Abu Jahal. Mana Umayyah enggak kelihatan ini. Didatangi. Innaka asyrafu ahli hadzal wadi. Fasir ma'ana yawman aw yawmain. Fasara ma'ahu fahu ma'ahum faqatal atau faqutil. Disindir sama Abu Jahal. Kamu ini pemimpin kok malah enggak metu, mak mano. Ikut perang sama kami. Minimal sehari 2 hari. Setelah itu terserahlah. Sudah kata Umayyah melok. Mati dia, Pak. Sesuai dengan apa yang ingin saya ceritakan di sini, ini mukjizat kenabian. Nabi sudah mengatakan kamu pasti mati. Dan meninggalnya di tangan sahabat Bilal bin Rabah. Ya. Ini seorang musyrik bernama Umayyah bin, dan kita tahu dalam perang Badar ini, Pak, yang mati dari kaum musyrikin 70 orang. Dan yang menjadi tawanan, ditangkap dan ditawan 70 orang juga. Padahal jumlah yang perang dari musuh itu 1000 orang. Dari umat Islam hanya 314 atau 317 orang saja. 3 kali lipat itu. Ya. Baik, seterusnya. Ini lebih dahsyat lagi, Pak, lebih jelas lagi. Wa an Anas anna an-nabiy qala lailata badrin. Ini sebelum perang ini, Pak. Malam-malam besoknya nak perang Badar. Badar itu kan salah satu tempat antara Mekah dan Madinah. Jaraknya dari Madinah 200 kilo. Berarti Nabi itu berangkat 200-an kilo. Sedangkan dari Mekah ya kurang lebih sama. Dia ada di tengah-tengah. Nabi Muhammad SAW malam-malam memberitahu kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Hadza masra'u fulanin insyaallah gadan. Wahai sahabat-sahabatku, tahulah di titik ini nanti orang musyrik si fulan, disebutkan namanya, Umayyah bin Khalaf, matinya nanti di sini. Abu Jahal nanti matinya di sini. Utbah bin Rabi'ah nanti matinya di sini. Jadi Nabi itu nunjukkan tempat bakal di mana matinya. Padahal di tempat terbuka itu, Pak, di tempat perang, tapi Nabi bisa menunjukkan nanti matinya yang ini satu di sini, yang ini matinya nanti di sini. Disebutkan, hadza masra'u fulanin insyaallah gadan. Ini besok di sinilah matinya Abu Jahal. Besok di sinilah matinya Umayyah bin Khalaf. Besok di sinilah matinya Abdus Syams. Besok di sinilah matinya Utbah ibn Rabi'ah. Disebutkan satu-satu oleh Nabi. Setelah menyebutkan satu, dipegang tanahnya. Disebut dipegang tanahnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, fa walladzi ba'atsahu, sahabat Anas berkata yang meriwayatkan hadis ini, demi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, ma akhta'u tilkal hudud ja'alu yasra'una 'alaiha thumma alqaw fil qalibi wa ja'a an-nabiyyu faqal. Intinya kata Anas, seperti yang dikatakan Nabi, keesokan harinya dikomentari, demi Allah tidak ada sedikit pun yang meleset. Ini juga tanda kenabian. Nabi pacak menunjukkan di mana titik matinya orang-orang musyrik itu. 70 orang, Pak, sudah ditentukan mati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal, Pak, atau mati orang-orang musyrik itu, jadi Nabi berkata kepada jenazah-jenazah mereka, kata Nabi, ya fulan, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah bin Khalaf, itu sudah dalam posisi mati.
disebutkan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian sekarang sudah mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Kalau saya sudah mendapatkan janji Allah. Ya, kita tahu permusuhan atau kejahatan yang luar biasa, 13 tahun mengintimidasi Nabi, bunuh orang-orang sekitar Nabi, sampai sebagian sahabat Nabi ditusuk kemaluannya, dipenggal kepalanya, diusir ke Habasyah, dilempari batu, dibakar jalan-jalan. Luar biasa, 13 tahun Nabi sama sekali nggak ngelawan. Dan tidak melawannya Nabi bukan karena takut, karena belum turun ayat perang. Jadi selama di Madinah itu belum pernah ada ayat mengizinkan Nabi perang. Sampai Nabi pindah ke Madinah baru turun ayat izin perang. Diizinkan bagi orang-orang yang dizalimi untuk melawan. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi. Nah, perang pertamanya adalah perang Badar ini. Walaupun ada satu perang namanya perang Widan, tetapi tidak terjadi, tidak jadi kontak. Yang betul-betul terjadi namanya perang Badar. Dan selalu ngejek kan, orang-orang musyrik itu selalu ngejek. Sehingga Nabi begitu melihat orang-orang musyrik yang dulu ngejek Nabi, yang dulu menghina Nabi, mentertawakan Nabi, Nabi berkata kepada mereka, apakah kalian sudah mendapatkan janji Tuhan kalian? Lata, Uzza, Mana, patung-patung mereka. Kalau saya, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan sesuai dengan janji Allah. Akan diberikan kemenangan, akan diberikan bantuan. Alhamdulillah. Qalu, sahabat yang lihat Nabi ngomong sama jenazah bertanya, ya Rasulullah, tukallimu ajsadan la arwaha laha, la arwaha fiha. Nabi, engkau ngomong sama jasad yang sudah enggak ada rohnya lagi. Memang mereka dengar. Apa kata Nabi? Faqala ma antum bi asma'a minhum. Kalian tidak lebih mendengar dari mereka. Walakinnahum la yastati'una an yaruddu alayya. Mereka itu dengar, hanya mereka tidak bisa menjawab apa yang kutanyakan pada mereka. Dari sini dalil, Pak, ahli kubur itu merasakan kedatangan orang yang berziarah. Jadi kalau Bapak datang ke kuburan mengucapkan salam, tahu dia, Pak. Kita ziarah ke makam wong tua kita, tahu wong tua kita. Cuma mereka tidak baca. Sayyidina Ali itu pernah datang ke kuburan dan berinteraksi ngobrol. Tapi jangan praktek sini kakek, ada suara lain kabur galau dan lain sebagainya. Riwayat yang lain, Pak. Lamma kana yawma badrin nadhara Rasulullah ila al-musyrikin wa hum 1000 wa ashabuhu 317 rajulan fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata thumma madda yadahu faja'ala yahtifu بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ منكبه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله. Jadi gini, Pak, ini kisah lain lagi pada perang Badar. Jadi keesokan harinya ketika mau siap-siap perang, di malam harinya sebelum besoknya perang, Nabi ngelihat, oh ya Allah, alangkah banyaknya pasukan musuh itu 1000-an orang. Kemudian beliau ngelihat jumlahnya sahabat cuma 300-an orang, berarti kan 1 lawan 3 ini, Pak. Sedih Nabi, ada ya manusiawinya beliau datang khawatir. Jadi apa yang dilakukan Nabi, Pak? Nabi langsung menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, beliau angkat tangan begini. Ya Rabb, ya Rabb, nangis beliau. Dan itu berjam-jam, Pak. Gak berhenti-berhenti. Ya Rabb, ya Rabb.
Abu Bakar nggak tega lihat Nabi sedemikian rupanya doa memohon sama Allah. Apa kata sampai disebutkan Nabi itu pakai sorban begini, Pak. Keangkat ini sampai jatuh. Sampai sorbannya Nabi itu jatuh dari pundak Nabi. Dari sini juga dalil bahwasanya pakai sorban ini ada sunnahnya, Pak. Jadi ada yang mengatakan ini serbet. Enggak, ini ada sunnahnya ini. Nabi lakukan itu saat perang Badar. Dan Bapak ingat saat sholat istisqa, bahwasanya seorang imam kalau sudah sholat istisqa suruh dipindahin ininya ke sini. Itu berarti Nabi pakai apa, Pak? Pakai sorban. Jadi sorban itu sunnah Nabi. Ya, saya sisipkan saja di sini. Ketika Nabi mad dan yadahi mustaqbilan, ya Rabb, ya Rabb. Tidak tega jika umatnya ini pertama kali lah diusir dari Mekah, baru tinggal di Madinah beberapa saat, mau perang pula, lawannya banyak. Akhirnya doa Nabi menghadap. Abu Bakar nggak tega ngeliat Nabi berjam-jam meminta sama Allah, langsung dipeluk sama Abu Bakar dari belakang. Ya Rasulullah, kafak, cukup ya Rasulullah, cukup. Tuhanmu pasti akan menolongmu ya. Ya. Tuhanmu pasti akan menolongmu, akan menunaikan janjimu. Turun firman Allah, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Tatkala kalian meminta tolong kepada Tuhan kalian, Allah akan mengabulkan dan mengirimkan 1000 malaikat. Mengirimkan 1000 malaikat. Dari sinilah yang dikenal istilah istighosah dari ayat ini, Pak. Istastaghithun, meminta pertolongan. Jadi kalau di Indonesia ada itu Pak ya, acara istighosahan. Itu maksudnya acara minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Dan saat itu terdengar suara detuman seperti cambukan yang rupanya itu suara-suara malaikat yang sudah mulai turun sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah malaikat yang dikirim, Ustaz? Pertama 1000, kemudian 3000, kemudian 5000 malaikat. Menjadi pertanyaan, disebutkan di sini, Pak. Sebetulnya satu malaikat bela cukup. Jangankan satu malaikat, satu sayapnya malaikat Jibril saja cukup ngabis ke wong itu, Pak. Tapi kenapa sampai harus beribu-ribu ini, Pak? Ingin menunjukkan begitu seriusnya dalam tanda kutip Allah dalam membela nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Saya kira itu dulu, Pak. Suara juga sudah mulai habis ya, intinya samo ya. Dalam apa namanya kejadian itu ada kurang lebih 70 orang kafir yang meninggal dunia. Adapun dari kalangan umat Islam hanya belasan saja. Termasuk yang meninggal di situ Utbah ibnu Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini ayahnya Hindun, mertuanya Abu Sufyan. Hindun ini nanti yang akan, dia kesal betul kan ketika ngeliat bapaknya meninggal gitu, mati dalam perang. Akhirnya membalas, ingin ngebalas siapa yang bunuh Utbah ini. Hamzah, Pak, sepupunya Nabi Muhammad SAW yang dijuluki singanya Allah, Asadullah. Kata Hindun, pokoknya saya tidak akan rela kecuali saya telah membunuh Hamzah dan memakan jantungnya. Dan itulah kemudian dilakukan pada perang balasan yang disebut dengan perang Uhud. Perang Uhud itu perang balasan dari kekalahan pada perang Badar. Ya. Kemudian Hindun karena dia perempuan, dia mencari orang kuat. Dapatlah namanya Wahsy. Wahsy inilah nanti yang membunuh sahabat Hamzah, dan Hindu nanti menggigit jantung Hamzah itu, dan seterusnya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilakan.
Iya Pak Ji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Jadi kalau dengar cerita Ustadz luar biasa perjuangan Nabi itu sampai tiap bulan hampir perang. Tapi semangat itu tidak turun sekarang Ustadz. Banyak ulama-ulama hebat, pewaris Nabi, habaib, apa-apa. Kondisi sekarang kira-kira melempem menghadapi kondisi fakta, ya penyimpangan-penyimpangan lah tanda petik dari ajaran-ajaran Rasulullah. Banyak tokoh ulama tapi melempem. Lain dengan cerita Wali Songo dan sebagainya itu. Apa kira-kira Ustadz jalan keluarnya atau pengapa begitu? Terima kasih. Ya. Hari ini Pak Haji mungkin bukan melempem ya. Caranya saja yang berbeda. Hari ini kita itu hidup di era perang tidak lagi pakai pedang, tidak lagi pakai yang sekarang itu dikenal dengan Ghazwatul Fikri, perang pemikiran. Perang pemikiran. Sehingga perangnya hari ini adalah dengan tulisan-tulisan. Kalau di kampus-kampus misalnya, ya di kampus-kampus sudah banyak ulama yang mengkanter aliran-aliran sesat. Ya, cuma masyarakat awam ini kan nggak baca buku. Daya baca kita itu bukan lemah Pak. Kuat orang Indonesia baca. Baca WA tapi. Bukan baca buku. Aku kuat kalau main Instagram itu pasal 5 jam uang kita itu. Cuma kalau baca buku enggak. Jadi para ulama ya, dan ini bukan sebelum ada survei siapa saja ulama dan itu janji Allah. La yazaluna ya ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq atau kama qala alaihi wasallam. Senantiasa dari umatku ini ada orang-orang yang menegakkan kebenaran. Selalu ada itu Pak setiap zaman. Ya. Kalau di Mesir itu kan saya cerita sedikit Pak ya. Pusatnya liberal. Pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat liar. Menganggap Quran itu bukan firman Allah, menganggap Quran itu produk budaya dan sebagainya. Jadi liberal yang ada di Indonesia yang sekarang sudah mati suri namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Itu kan kiblatnya di Arab, di Mesir. Namanya Nasir Abu Zaid. Ya, dan Hasan Hanafi, tokoh-tokohnya. Tapi di Mesir nggak ada namanya itu Pak, nggak ada kedudukan, nggak ada suaranya. Tidak sebesar di Indonesia. Kenapa? Ada tokoh namanya Profesor Dr. Muhammad Imarah. Yang dengan satu orang ini saja bisa mengkanter semua kesesatan mereka Pak. Bukunya yang dikarang sudah hampir 500 kitab untuk mengkanter itu. Jadi tuduhan-tuduhan kepada Islam itu dijawab semua sama beliau dan selesai, gak berkutik musuh-musuh Islam. Dan beliau sekarang sudah meninggal. Dan begitu setiap ya di Indonesia ini alhamdulillah ada yang fokus di bidang ini namanya misalnya Ustadz Adian Husaini dari tokoh Muhammadiyah itu fokus. Ya dulu Kiai Idrus Romli dari NU yang fokus ngebantah itu. Ya. Kemudian yang kedua menangkal kesesatan itu tidak harus lewat jalur melawan, tapi dengan cara memberikan antibiotik kepada umat. Pengajian semacam ini memang tidak ada yang dilawan, tapi kita meninggalkan pegangan-pegangan yang dengan itu orang bisa melawan, ya, punya antibiotik dari pemikiran-pemikiran yang sesat, ya, dan lain sebagainya. Dan ada yang memang gerakannya di jalur pemerintahan lewat DPR, aspirasinya. Tapi insya Allah Pak Haji ya, ulama ini nggak tinggal diam, itu tanggung jawab mereka. Cuma memang
Jangan distandarkan dengan selera kita. Kita ini pengennya kan yang ngamuk-ngamuk, yang terjingok, mecahin piring itu. Enggak. Ya, insya Allah kami berjuang, ya, dan ulama-ulama kita berjuang. Pengurus-pengurus masjid dengan mengadakan pengajian semacam ini, ya itu salah satu bentuk perjuangan. Bapak sabar subuh-subuh dengerin, itu juga bagian daripada perjuangan. Insya Allah. Di Palembang ini alhamdulillah. Saya kalau di daerah Tangga Buntung dari situ Pak, keras dengan beberapa aliran. Saya sebutkan di situ. Saya bahkan jadikan khutbah Jumat saya. Karena ada semacam aliran yang nyuruh orang nggak usah sholat lagi, Pak. Eling bahasa kita, Pak. Oh, saya katakan sesat. Saya sebutkan di mimbar-mimbar Jumat. Hati-hati jamaah sekalian, tidak jauh dari tempat-tempat tinggal kita ada aliran yang tidak mengajak orang yang sholat. Saya pastikan itu sesat dan bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua, yang catatannya, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dan teori konsep ahli sunnah, ulama itu batasan maksimal nahi mungkarnya cuma bicara, Pak. Ulama nggak boleh bertindak dalam bentuk aksi. Maksudnya, mohon maaf dengan segala hormat, ngeruduk tempat minum. Itu bukan tugas ulama. Itu tugas pemerintah. Kita menyuarakan itu. Mengingatkan umat. Jadi batas maksimal seorang ulama dalam mencegah kemungkaran itu dengan lisan-lisan dan pena-pena mereka. Kalau sudah eksekusi, nutup nutup diskotek, nutup tempat penyebaran kesesatan, itu harus pakai tangan pemerintah. Kenapa Ustadz? Bukan takut, karena akan berdampak bahaya yang lebih besar. Saya kasih contoh dan saya pernah jelaskan itu, Pak. Saya misalnya punya jamaah di situ sekitar 100-an orang, anak-anak muda semua. Kebetulan di tempat itu biasanya ada maksiat kalau ada organ tunggal, Pak. Hiburan nyanyi, kakek jam 4 itu mulai tuh. Yang bawa tuak mulai datang. Berkantong-kantong 20-an orang. Nah, joget ala India, joget macam-macam. Maksiat gak itu? Maksiat. Gimana cara mencegah kemungkaran itu? Apa saya geruduk misalnya? Misalnya saya geruduk nih ya. Geruduk itu datangi, bubarkan. Kebetulan pasukan kita kan 100-an banyak. Terus apa yang terjadi, Pak? Begini, kemungkinan besar terjadi. Preman-preman itu merasa nggak terima. Mulai mereka ngomong sama preman yang lain, pokoknya kalau ada anak majelis ustadz itu lewat sini, habis kebaik. Ya kan nggak mungkin saya itu 100 itu kemana-mana 100 gitu kan. Sekali-kali mungkin nak ke pasar. Caknya ini budak kemarin itu yang anak majelis tuh. Dan orang preman itu kalau sudah bertindak nggak ada hitung-hitungan lagi, nggak kayak kita takut ini takut ini, mbek dulu, bebeki dulu, hancurkan dulu, baru. Akhirnya apa, Pak? Menimbulkan madarat yang lebih besar. Merasa terancam anak-anak majelis nanti. Kalau kami lagi ngaji di geruduk gantian, sehingga kita hanya menyampaikan kepada pihak yang punya otoritas, Pak Camat atau Pak Kapolsek, tolonglah itu ditertibkan, bla 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 bla. Kalau ditertibkan oleh polisi, nggak mungkin mereka nak balas dendam sama polisi itu, karena polisi punya marwah, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi para ulama itu batas. Mohon maaf ya, saya sedikit mengomentari. Apa yang dilakukan Habib Rizik misalnya di tahun berapa, itu kan mencegah, beliau melakukan aksi, ya. Beliau tahu batasannya, Pak. Sehingga tidak pernah sedikit senjata pun diangkat kan. Beliau hanya menyampaikan, dan itu batas maksimal kita. Segitulah maksimalnya. Andai kan mohon maaf dengan segala hormat, tapi saya yakin tidak akan terjadi. Waktu itu Habib Rizik nyuruh kita ngangkat senjata. Saya orang yang termasuk orang yang tidak akan menaati, bahkan akan mengatakan beliau sesat. Gak boleh kita perang sama tentara sendiri, polisi sendiri. Wong kita semua muslim semua itu.
Ya. Tapi karena beliau orang ngerti, orang paham. Lihat berapa juta yang kumpul ya di. Tapi jangankan menyakiti orang, rumput saja katanya nggak diinjak. Karena beliau tahu itu batasan kita itu hanya menyampaikan. Pulang dari situ nggak ditaati oleh pemerintah, nggak diikut, sudah gugur kewajibannya. Nanti di hadapan Allah sudah punya jawaban. Saya sudah mengingatkan ya Allah. Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Waktu itu saya sampaikan ya kepada jamaah yang ngaji sama saya di Lampung. Waktu itu saya masih di Lampung. Pak Ustadz, saya boleh nggak ke Jakarta? Ada yang mau ikut ke Jakarta? Laju. Tapi batasannya ingat, kalau sampai ada arahan ngangkat senjata, balik, tidak boleh ikuti. Tentara itu orang, ya bagian dari kita Pak. Jangan sampai kita perang di antara kita, nanti orang nyusup akhirnya memperkeruh masalah. Ya ini sebetulnya masalah politik Islam ya, begitu siasatnya. Jadi nggak boleh kita sampai yang mengangkat senjata dan sebagainya. Aspirasikan saja, apalagi di negeri demokrasi ini, sampaikan saja boleh. Wallahu ta'ala a'lam.